Ya, pendengar Badan Reserse Kriminal Kepolisian Barreskrim Polri dan juga sejumlah kepolisian daerah ini menangkap 330 orang tersangka dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan juga LPG bersubsidi dalam kurun waktu 13 hari atau periode 7 hingga 20 April 2026. Dan lalu bagaimana ya sikap dari Pertamina atas temuan 330 tersangka yang ditangkap oleh Polri? Kita akan membahasnya bersama dengan Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza Dumatubun. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi, Mbak Vira. Iya, salam sehat Pak Robert pagi ini. Salam sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Robert, baru-baru ini Polri baru saja mengungkap ya ada 330 tersangka dalam kasus penyalahgunaan BBM dan juga LPG bersubsidi. Artinya masih ada celah ya dalam sistem distribusi ini. Bagaimana Pertamina menyikapi adanya temuan ini, Pak Robert? Baik, terima kasih Mbak Vira. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk seluruh pendengar RRI. Ya. Terkait dengan pengungkapan 330 tersangka atau pelaku Ya. penyelewengan baik BBM ataupun LPG ya. Mhm. Dan tentunya sebelumnya juga sudah banyak juga yang diungkap. Tentu pertama-tama kami dari Pertamina mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pertama adalah kepada kawan-kawan di Polri atau kepolisian yang gencar dan melakukan baik penyelidikan, penyidikan sampai dengan penindakan. Ya. Dan ini sangat baik dampaknya untuk di-open ke publik Mhm. supaya masyarakat juga terinformasi dan mendapatkan informasi yang jelas bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang melanggar hukum. Ya. Dan ini juga kami mengapresiasi seperti yang disampaikan oleh kepolisian bahwa kesuksesan penindakan salah satunya adalah juga dari laporan masyarakat. Mhm. Pada saat kita bicara distribusi komoditi bersubsidi, pasti ada celah yang ingin dimanfaatkan. Ya. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari adanya komoditi subsidi yang beredar di masyarakat. Mhm. Selain komoditi non subsidi ya. Ya. Nah tentunya saya tidak mengatakan bahwa ini kemudian pendistribusiannya yang tidak sempurna. Mhm. Tentunya pasti kami dari Pertamina bersama pemerintah, bersama kepolisian, bersama TNI, Ya. bersama BPH Migas eh, setiap hari melakukan pengawasan. Mhm. Di Pertamina sendiri kami punya sistem digital untuk mengamati, memonitor berapa banyak energi yang tersalurkan setiap Hmm. harinya. Baik. Dan memang pada saat kita berbicara adanya pengungkapan bahwa terselewengkan, ini juga menjadi catatan tentunya Mhm. bahwa yang menjadi hal yang penting adalah masyarakat juga dirugikan. Ya. Nah, sehingga oknum-oknum ataupun para pelaku ini sudah sewajarnya dan memang sangat pantas untuk diberikan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan Hmm. perundang-undangan. Ya. Baik. Karena yang dirugikan bukan Pertamina saja, bukan negara, tapi justru masyarakat yang ada yang paling membutuhkan komoditi subsidi tersebut. Hmm. Subsidi ini dilakukan untuk penggerak
roda ekonomi perekonomian Iya. masyarakat, untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dan pada saat ini diselewengkan. Ini sangat disayangkan dan tentunya kami mengutuk keras, Hmm, dan ini memang harus diberantas baik. supaya apa? Supaya anggaran subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah melalui subsidi energi Iya. itu kemudian menjadi tepat sasaran. Mhm. Begitu, Mbak Baik, Vira. baik. Tadi kan sudah disampaikan bahwa memang Pertamina sudah menerapkan sistem digital ya sehingga ini bisa terdeteksi terkait dengan pendistribusian dan juga sebagainya. Tapi kalau dari temuan aparat, ini modusnya kan beragam sekali ya Pak Robert. Ada dari pembelian berulang, kemudian tangki yang dimodifikasi sampai pengoplosan LPG. Apakah ini memang masih ada celah seperti itu Pak Robert? Ya, yang bisa saya sampaikan adalah pada saat kemudian ada peluang di sana, Ya. pasti para pelaku oknum-oknum Mhm. ini menggunakan berbagai cara ya. Iya. Jadi eh, terkadang kita disampaikan bahwa namanya pencuri pasti kita pasang pagar, dia punya cara Ada untuk saja lompat pagar caranya ya, kita. bagaimanapun itu ya. Ya, karena ini bicara terkait dengan eh, mental mindset, Ya. di mana kemudian mereka tidak memiliki pemahaman ataupun mentality bahwa energi yang subsidi ini itu untuk masyarakat yang Hmm. berhak dan membutuhkan, Ya. bukan untuk kemudian diperjualbelikan Mhm. dengan harga yang lebih mahal Mhm. untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya mereka, Mbak Vira. Oke. Sehingga eh, makanya kami sangat mendukung, tentunya pengungkapan penindakan ini akan menjadikan contoh dan juga memberikan efek jera Ya. serta mencegah. Mhm. Jadi seandainya para oknum ini mencoba-coba, ya kepolisian sudah memberikan contoh yang Mhm. tegas. Mhm. Anda coba-coba, bahkan saya mengutip statementnya Pak Wakil Kepala Bareskrim Ya. bahwa Pak Nunung nekat, kami sikat. Dan ini memberikan pesan yang sangat tegas kepada para pelaku ataupun mereka yang baru memiliki niat Ya. untuk melakukan Baik. penyelewengan. Mhm. Ya, yang dilakukan ini adalah kegiatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat tentunya. Hmm. Oke, baik. Pak Robert, dalam temuan polisi juga kan diungkapkan ya adanya indikasi kerjasama dengan oknum SPBU. Nah, bagaimana Pertamina melihat hal ini dan juga apakah pihak SPBU ini sudah ditindak ataupun diputus kerjasamanya sejauh ini? Ya, tolong diulang, Mbak, agak Agak terputus ya. Iya baik. agak ya, Ya, betul. dalam temuan polisi kan ada ini ya Pak, indikasi bahwa pengoplosan ini ada kerjasama dengan oknum SPBU. Bagaimana Pertamina melihat hal ini? Apakah sudah ada sanksi yang diberikan kepada SPBU tertentu seperti itu, Pak Robert? Oh ya, tentu ya, Mbak. Ya. Jadi Pertamina kami tidak membeda-bedakan dan kami sangat serius. Mhm. Kami tidak main-main dalam menegakkan penertiban pembinaan dalam rangka untuk mewujudkan pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran. Ya. Jadi sudah kami tegaskan juga kepada mitra Pertamina, dalam hal ini lembaga penyalur, Mhm. bahwa apabila Anda terbukti menjadi bagian terlibat atau mendukung adanya pendistribusian BBM yang tidak tepat sasaran, Mhm. maka Pertamina sudah memiliki beberapa tingkat pembinaan
Yang pertama adalah pembinaan secara lisan, Ya, dalam hal ini adalah peringatan ya. Jadi ya, misalnya ada pengaduan dari masyarakat, SPBU sekian di wilayah tertentu terindikasi, terindikasi. Ya. dicurigai Mhm. melakukan penyelewengan BBM bersubsidi misalnya. Ya. Maka kami akan berikan peringatan bahwa ini ada masukan, laporan, dan kami akan menindaklanjuti dengan tentunya pemeriksaan di lapangan, sehingga Anda diharapkan dapat memperbaiki apabila tuduhan ini benar, laporan Mhm. ini benar. Mhm. Nah, apabila kemudian ternyata terbukti bahwa melakukan penyelewengan, maka penyelewengan ini bisa bermacam-macam ya, Ya. tergantung levelnya. Kita bisa melihat misalnya eh, dengan cara mengurangi takaran, Mhm. maka SPBU akan kita lakukan pembinaan berupa sanksi skorsing. Oke. Sanksi skorsing ini bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, sehingga SPBU kemudian tidak beroperasi. Mmm, oke. Apabila kemudian terbukti pelanggarannya berat, dalam arti sudah menyelewengkan, menjual kembali, kemudian terbukti dengan tangkap tangan dan sebagainya, maka sanksi terberat dari sisi bisnis dengan Pertamina adalah pemutusan Pemutusan kerjasama ya? hubungan usaha. Mhm. Dan tentunya selain pemutusan hubungan usaha, maka proses hukumnya itu akan diproses oleh kawan-kawan di kepolisian. Baik, baik. Terkait dengan, pelaporan artinya masyarakat juga bisa ya kalau misalnya menemukan adanya indikasi kecurangan-kecurangan dilaporkan ke Pertamina bisa ya? Bisa kemana Pak Robert? Ya, tentu sangat bisa, dan ini Ya. justru kami mengharapkan masukan ataupun partisipasi Ya. yang sebanyak mungkin dari masyarakat. Mhm. Nah, masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan atau melihat atau mencurigai Mmm. apabila terjadi hal-hal yang penyelewengan, itu dapat melaporkan ke Pertamina Contact Center di nomor telepon 135. 135, baik. Sehingga betul, kalau untuk Mhm. Jakarta misalnya 021 135. Oke. Eh, Pelaporan juga bisa disampaikan tidak saja melalui telepon, tapi juga bisa melalui email di Papa Charlie Charlie ya, Mhm. pcc@pertamina.com. Baik. Sehingga kami membuka pcc@pertamina ya? berbagai saluran ya Baik. dalam rangka subsidi supaya tepat sasaran. Artinya dari laporan-laporan itu juga bisa langsung ditindaklanjuti oleh tim Pertamina ya agar menelusuri secara langsung apakah indikasi ini benar terjadi atau tidak. Dan jika ada indikasi itu benar, bisa diberikan sanksi ya Pak Robert ya? Pasti kami berikan sanksi. Oke, baik. Nah kemudian Pak Robert dari adanya berbagai kasus yang terungkap ya, apa jaminan dari Pertamina sehingga ke depan distribusi subsidi ini bisa lebih bersih dan juga tepat sasaran Pak Robert? Baik, tentunya pendistribusian energi bersubsidi ini, baik BBM atau LPG, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya dari Pertamina kami sebagai distributor dan operator untuk mendistribusikan terus berinovasi baik secara digital ataupun secara menjalin kerjasama Ya. dengan pihak-pihak yang kemudian dapat membantu ya untuk pengawasan, dan tentunya bersama dengan TNI Polri, dengan kementerian, dengan BPH Migas, bahkan kami juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Ya.
tentunya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di lapangan Mhm. supaya bisa menjadi bahan penyelidikan dan penindakan. Dan salah satu peran terbesar juga seperti saya sampaikan di awal adalah peran masyarakat, Ya. di mana mari kita jaga bersama ini barang subsidi untuk masyarakat, sehingga yang paling dirugikan adalah masyarakat apabila itu diselewengkan. Baik. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu, jangan sungkan apabila kemudian memperoleh atau memiliki informasi adanya penyelewengan BBM atau LPG di lingkungan masyarakat. Mhm. Baik. Pak Saya Robert, pikir iya, ini yang kemudian harus dikawal iya, bersama untuk menjaga. baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya yang bisa mewakili pertanyaan dari masyarakat juga. Mereka juga ada yang menyampaikan di WhatsApp kami, beberapa menyampaikan khawatir adanya kelangkaan dari adanya pengungkapan kasus ini. Nah, bagaimana Pak Robert atas adanya kekhawatiran ini sehingga masyarakat terjamin untuk kelangkaan itu tidak ada, Pak Robert? Ya, baik Mbak Vira. Ini hal yang menarik ya, karena Ya. saya sampaikan bahwa semenjak rekan-rekan kepolisian di awal bulan April kemudian melakukan press conference atas penindakan dan tangkapan pelaku penyelewengan, Hmm? dan Bapak Kapolri sudah melalui Kabar Reskrim menyampaikan untuk seluruh Polda di wilayah NKRI melakukan kegiatan penindakan yang secara masif dan terukur. Ini membawa dampak turunnya konsumsi BBM ataupun LPG bersubsidi. Ya. Artinya dengan banyaknya penertiban dan penindakan, ternyata ditemukan permintaan BBM subsidi dan LPG subsidinya menurun. Hmm, Nah, ini kan menjadi oke. sesuatu yang positif ya. Ya. Maka akan berbanding lurus, semakin banyak penangkapan, semakin banyak informasi yang kemudian ditindaklanjuti menjadi penindakan, Ya. maka komoditi subsidinya semakin tersedia untuk masyarakat. Oke. Nah, ini yang harus kita dorong, Mbak. Mhm. Ya. Artinya sekarang dijamin untuk BBM dan juga LPG dalam kondisi aman ya, Pak Robert ya, tidak langka ya? Ya, kami selalu menjaga ketahanan stok nasional, Ya. baik melalui produksi dalam negeri maupun melalui impor ya, supaya tentunya komoditi bersubsidi ini selalu tersedia dalam jumlah yang Oke. cukup untuk masyarakat. Baik. Di satu sisi kami juga mengkampanyekan gerakan hemat energi dengan penggunaan energi secara wajar, Hmm. seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri ESDM mewakili pemerintah. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Vira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robert atas waktunya pagi ini di Repro 3. Semoga ini menjadi langkah perbaikan ke depan ya, dan benar-benar bisa memastikan distribusi energi ini tepat sasaran dan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak. Terima kasih Pak Robert, selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak Vira. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.